Bayangkan, hidupmu sudah sempurna, kamu kaya, tampan, punya karir gemilang, dan dunia terasa kecil dalam genggamanmu. Sampai dalam 1 detik saja, semuanya hancur. Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Cerita Lalo. Teman-teman, kali ini aku akan membagikan pada kalian semua kisah tentang Will Trainer, seorang pria yang bukan hanya kehilangan fungsi tubuhnya karena sebuah kecelakaan, melainkan juga keinginannya untuk hidup. Namun, tanpa dia sangka-sangka, ternyata takdir mempertemukannya dengan seorang gadis yang sangat sederhana, dengan senyum yang terang, bahkan lebih terang dari hidup Will sendiri. Dan gadis itu bernama Louisa Clark. Dan kisah cinta mereka berdua adalah kisah yang akan menghancurkan hati siapapun yang menonton film ini. Film yang bukan hanya sekedar drama romantis, melainkan tentang perjalanan dua orang anak manusia yang saling menyembuhkan. Ya, meski tidak berakhir seperti dongeng yang biasa kita dengar. Dan inilah cerita penuh tawa, luka, dan air mata, Me Before You. Louisa Clark, seorang gadis biasa, sederhana, namun memiliki kepribadian yang sangat ceria dengan pakaiannya yang selalu berwarna-warni. Namun sayangnya hidupnya jauh dari kata sempurna. Keluarganya hidup sangat pas-pasan, dan bahkan Louisa ini menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Dia bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah kafe yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Namun sayangnya, suatu ketika kafe tempat dia bekerja ini akhirnya tutup ya. Jadi mau nggak mau dia pun harus segera mencari pekerjaan yang baru supaya dia bisa membantu keluarganya untuk bertahan hidup. Dan disinilah dia tidak menyangka bahwa pekerjaan baru yang akan dia terima ini benar-benar akan mengubah seluruh hidupnya. Singkat cerita, akhirnya Louisa ini mendapatkan tawaran pekerjaan untuk menjadi seorang caregiver di sebuah rumah megah, rumah mewah yang dimiliki oleh salah satu keluarga terkaya di kota tersebut. Kalau ada di antara kalian di sini yang belum familiar dengan pekerjaan caregiver, apa sih caregiver itu? Caregiver adalah seseorang yang memberikan perawatan, bantuan, dan juga dukungan kepada individu yang membutuhkan. Ya, bisa lansia, penyandang disabilitas, atau juga orang sakit, agar mereka bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi ya, tugasnya caregiver itu antara lain kayak memberikan bantuan fisik ya, baik itu makanan, kebersihan, memberikan obat, bahkan juga memberikan dukungan emosional kepada pasien yang dirawatnya. Dan ternyata di sini pasien yang harus dirawat oleh Louisa itu bukanlah seorang lansia, bukan kakek atau nenek, melainkan seorang pria yang masih sangat muda, namun dia mengalami kelumpuhan. Dan pemuda tampan ini bernama Will Trainer. Dia bukan cacat dari lahir ya, dia terlahir sempurna, tampan, berbakat, karismatik, seseorang yang dulunya memiliki hobi untuk berpetualang keliling dunia, melakukan hobi-hobi yang sangat ekstrim. Mulai dari skydiving, traveling, olahraga, hidupnya penuh dengan adrenalin. Namun sayangnya setelah dia mengalami sebuah kecelakaan motor yang sangat hebat, hal itu menyebabkan dia mengalami kelumpuhan mulai dari leher ke bawah. Dan sejak itu, Will bukan hanya kehilangan tubuhnya, ia juga kehilangan jati dirinya. Jadi sejak dia mengalami kecelakaan tersebut, mengalami kelumpuhan, akhirnya dia harus terbiasa hidup dengan kursi roda, hidup dengan memendam kemarahan, frustasi, dan juga rasa putus asa yang sangat mendalam. Ya bisa kita bayangkan sendiri ya betapa frustasinya dia. Dulunya dia seorang yang hebat, yang kuat, sehat, bebas pergi kemanapun, melakukan apapun yang dia sukai, namun sekarang dia harus terjebak di kursi roda seumur hidupnya, yang bahkan untuk mengerjakan kebutuhan dasar saja dia harus bergantung pada orang lain. Jadi tidak heran kalau sejak saat itu dia sama sekali tidak memiliki harapan untuk melanjutkan hidup. Dan akhirnya ketika kedua orang tua Will berhasil menemukan caregiver, yaitu Louisa, yang saat itu memang melamar pekerjaan di rumah tersebut, dia diterima sebagai caregiver di sana. Saat kedua orang ini bertemu, Will memperlakukan Louisa dengan sangat buruk. Pertama kali mereka bertemu, Will bersikap sangat dingin, sinis, bahkan melontarkan kata-kata yang sangat kejam terhadap Louisa. Lalu bagaimana reaksi Louisa? Tentu saja dia sangat kebingungan ya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa ternyata bosnya yang akan dia rawat ini bukanlah orang yang ramah.
Tapi ya mau bagaimana lagi, sudah kepalang basah ya. Dia sudah terlanjur menandatangani kontrak untuk bekerja di sana. Lagi pula dia juga sangat membutuhkan uang untuk keluarganya. Apalagi bayaran yang akan diterimanya nanti juga sangat lumayan ya. Jadi mau nggak mau dia tetap semangat, dia mencoba bertahan. Meskipun mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari Will, Louisa hanya membalas dengan tersenyum. Hari demi hari, Louisa mencoba melakukan pekerjaannya, namun ternyata Will ini bukanlah pasien yang sangat mudah untuk ditangani. Dia sangat sulit. Will selalu menolak usaha baik dari Louisa. Namun untungnya Louisa ini bukanlah tipe orang yang mudah menyerah ya. Seburuk apapun perlakuan yang dia terima dari Will, bagaimana seringnya Will nyuekin dia, membentak dia, melontari dia dengan kata-kata yang kejam, namun Louisa sama sekali tidak menyerah. Dia tetap datang dengan sangat ceria, dengan cerita-ceritanya yang sangat konyol, dan tentu saja dengan pakaiannya yang berwarna-warni yang sangat nyentrik itu. Dan pastinya juga dengan kebaikan hati yang tulus. Ya meskipun awalnya terlihat kayak usahanya ini sia-sia, namun ternyata usaha nggak pernah mengkhianati hasil ya. Lama-kelamaan, Will mulai merespon candaan atau gurauan yang dilontarkan oleh Louisa. Ya, meskipun meresponnya juga cuma sedikit banget, tapi itu cukup untuk menjadi awal sebuah perubahan. Mereka berdua mulai berbicara, mulai tertawa bersama, bahkan mereka mulai memahami satu sama lain. Hal yang paling membuat Will merasa nyaman di dekat Louisa adalah karena Louisa tidak pernah memandang Will dengan sikap mengasihani gitu ya. Karena Will sama sekali tidak ingin dikasihani dengan kondisinya yang lumpuh total seperti itu. Dan sejak tembok yang ada di antara kedua orang ini mulai diruntuhkan, Louisa pun mulai menyadari, dia mulai bisa melihat seperti apa pria yang selama ini berusaha disembunyikan Will di dalam dirinya. Louisa mulai menyadari, ternyata Will ini adalah seorang pria yang sangat cerdas, lucu, dan juga sangat hangat. Dan untuk Will, ia pun mulai melihat sesuatu yang sangat ia butuhkan dalam hidupnya, yang dia pikir itu sudah hilang sejak dia mengalami kecelakaan. Namun sejak kedatangan Louisa dalam hidupnya, hal itu muncul kembali, yaitu harapan. Jadi Louisa pun mulai merasa lega, dia merasa bahwa semuanya sudah mulai membaik. Dia sangat menikmati pekerjaannya, dan dia juga sangat gembira dengan perubahan besar dalam hidup Will. Will mulai bisa tersenyum, bahkan dia mulai memiliki semangat hidup. Namun ternyata apa yang dipikirkan oleh Louisa itu salah besar. Suatu hari, Louisa tidak sengaja mendengarkan percakapan dari kedua orang tuanya Will. Dan rahasia besar yang didengarnya pada hari itu pun sangat menghancurkan hatinya. Karena kalian tahu apa? Ternyata Will telah mengambil sebuah keputusan. Dia sudah memberitahu keluarganya bahwa 4 bulan lagi dia akan pergi ke Swiss untuk mengakhiri hidupnya melalui eutanasia. Dan untuk teman-teman semua, kalian yang belum tahu apa itu eutanasia, eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja untuk meringankan penderitaan akibat penyakit ataupun kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan. Tindakan yang secara langsung menyebabkan kematian seperti menyuntikkan obat yang mematikan atau seringkali yang disebut sebagai suntik mati. Jadi kalian bisa bayangkan sendiri betapa sangat shocknya, betapa sangat terkejutnya Louisa ketika mendengarkan fakta tersebut. Dia yang berpikir bahwa pasien yang dirawatnya ini sudah mulai mengalami perkembangan, udah ada harapan hidup. Tapi nyatanya justru sebaliknya. Will sudah mengambil keputusan bulat untuk mengakhiri hidupnya. Ia mengatakan pada orang tuanya bahwa keputusan ini dia ambil karena hidup yang dijalaninya sekarang itu bukanlah hidup yang layak. Tentu saja Louisa sangat hancur, karena bagaimana mungkin seseorang memilih untuk pergi, padahal ia mulai terbuka dan mau tersenyum kembali. Louisa terpukul dan sangat sedih, namun kesedihan itu pun berubah menjadi tekad. Diam-diam, Louisa mulai membuat misi pribadi. Apapun yang terjadi, Louisa akan memberi Will alasan untuk bertahan hidup. Jadi, Louisa segera memulai misi pribadinya tersebut. Ia mulai menyusun rencana-rencananya antara lain mengajak Will jalan-jalan keluar rumah, menonton konser musik klasik, pergi ke berbagai pertunjukan, mengajak Will piknik, bahkan dia sampai merancang liburan besar ke luar negeri. Dan tanpa mereka berdua sadari, hubungan keduanya itu pun mulai muncul dalam perjalanan-perjalanan kecil itu. Will mulai tertawa lagi, ia mulai berbagi cerita, ia bahkan memberikan nasihat cinta, humor kecil, dan juga semangat untuk Louisa.
Untuk pertama kalinya setelah kecelakaan, Will benar-benar tertawa lepas. Ia mulai melihat dunia dengan cara baru melewati Louisa. Sementara itu, Louisa pun perlahan jatuh cinta pada Will, dan Will tanpa ia sadari jatuh cinta juga. Romantisnya tidak meledak-ledak, tidak dramatis ala film remaja, tapi lembut, sederhana, dan juga nyata. Mereka berdua saling menemukan kedamaian dalam kehadiran satu sama lain. Dan akhirnya ketika mereka sedang liburan di sebuah resort yang sangat mewah yang ada di sebuah tepi pantai yang sangat indah, waktu itu langitnya cerah dan angin yang berembus pun sangat tenang. Louisa pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada Will. Ia mengaku kepada Will bahwa dia jatuh cinta kepadanya dan dia ingin Will tetap hidup. Ia ingin bersama Will, menghabiskan hidupnya bersama dengan Will. Ia ingin membuat masa depan baru buat mereka berdua. Dan Will yang mendengarkan pengakuan cinta dari Louisa hanya bisa mengungkapkan kebenaran pahit dengan mata berkaca-kaca. Ia pun mengatakan pada Louisa bahwa dia juga jatuh cinta kepada Louisa. Tapi dia tidak ingin membuat Louisa menderita dengan menjalani hidup terikat kepada Will. Karena setiap hari tubuhnya terus menurun, kesakitan yang dia rasakan juga tidak berkurang setiap harinya. Jadi Will mengatakan bahwa keputusannya untuk pergi itu tidak akan pernah berubah. Louisa pun merasa dunianya runtuh. I thought that I was changing your mind. Nothing was ever going to change my mind. Dan hari itu pun tiba, Will pergi ke Swiss. Louisa segera menyusul meski hatinya sudah tahu pasti bagaimana hasilnya nanti. Dan pertemuan terakhir mereka berdua terasa sangat menyakitkan. Louisa datang menangis, memohon, marah, sedih, semuanya campur aduk, nggak karu-karuan gitu ya. Namun seperti apapun dia menangis, keputusan Will sudah bulat. Jadi mau nggak mau, ia pun terpaksa harus menghormati keputusan dari Will. Will mengucapkan terima kasih pada Louisa. Ia mengatakan kepadanya bahwa 2 tahun terakhir dalam hidupnya itu terasa sangat kosong. Tapi kehadiran Louisa di hidupnya itu mengisi semuanya kembali. Louisa sudah memberinya kebahagiaan yang benar-benar ia rasakan dari hati. Di momen terakhir mereka, Will memberikan surat, sebuah pesan penuh cinta, dukungan, dan juga harapan. Ia meminta Louisa untuk hidup sepenuhnya, bepergian, mengejar mimpi, dan juga menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan surat itu menjadi warisan cinta Will untuk Louisa. Louisa menangis, Will tersenyum, dan kemudian ia pergi. Film pun diakhiri dengan Louisa duduk di sebuah kafe di Paris, tempat yang dulunya Will pernah datangi. Louisa membaca surat Will dengan senyum dan juga air mata. Will mungkin pergi, tapi cinta yang ia berikan membuat Louisa memulai hidupnya dari awal. Dan tidak semua kisah cinta harus bertahan selamanya, beberapa hanya datang untuk mengubah hidup kita. Dan itulah keindahan sekaligus kepedihan dari Me Before You. Don't think of me too often. I don't want you getting sad. Just live well. Just live. I'll be walking beside you every step of the way. Love, Will. Dan kisah cinta tragis ini pun berakhir sampai di sini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa kembali di cerita lalu selanjutnya. Bye-bye.